Shalom, hari ini kita akan belajar tentang konsep kecerdasan emosional dari Daniel Goleman. Mari kita lihat latar belakang dari konsep kecerdasan ini. Emosional yang dimunculkan di dalam suatu tindakan sangat mempengaruhi kehidupan manusia di dalam mengambil sebuah keputusan. Daniel Goleman memberikan definisi bahwa kecerdasan emosional ini adalah kemampuan seseorang untuk mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, dan kemampuan untuk membina hubungan bersama orang lain. Kecerdasan emosional merupakan sisi lain dari kecerdasan kognitif yang berperan di dalam aktivitas manusia yang meliputi kesadaran diri, dorongan hati, keteguhan, semangat dan motivasi diri, empati, dan kecakapan sosial. Kecerdasan emosional lebih ditujukan dalam upaya untuk mengenali, memahami, dan menghidupkan emosi di dalam porsi yang tepat dan dapat memanfaatkan untuk memecahkan masalah kehidupan, terutama yang terkait dengan hubungan antar manusia. Siapakah Daniel Goleman? Kenalan yuk! Daniel Goleman lahir di Tucson, California tahun 1996. Dia adalah seorang ahli psikologi kontemporer. Dia juga merupakan lulusan dari Harvard University dan juga penulis buku berjudul Emotional Intelligence and Working with Emotional Intelligence, dan keduanya merupakan the bestseller EQ yang diterbitkan di tahun 1995. Daniel Goleman juga menjadi anggota The American Association for the Advancement of Science. Ada 3 konsep kecerdasan dari Daniel Goleman. Apa saja sih 3 konsep itu? Mari kita lihat. Pertama, ada working with emotional intelligence, yaitu kecerdasan emosi untuk mencapai puncak prestasi. Yang kedua, ada emotional intelligence, yaitu kecerdasan emosional EQ lebih penting daripada IQ. Dan yang ketiga, ada primal leadership realizing the power of emotional intelligence, kepemimpinan berdasarkan kecerdasan emosi. Dalam konsep kecerdasan yang pertama, melibatkan beberapa faktor, yaitu adanya kesadaran diri, kepercayaan diri, pengendalian diri, komitmen dan integrasi, kemudian kemampuan berkomunikasi, adanya inisiatif dan mau menerima perubahan. Yang kedua, emotional intelligence tidak ditentukan sejak lahir. Kecerdasan ini dapat dibentuk dan diperkuat dalam diri kita semua. Lantas, mengapa orang yang ber-IQ tinggi sangat sukses dan yang ber-IQ tinggi tidak? Mari kita lihat perbedaan di antara keduanya. Kecerdasan emosional atau disebut EQ mencakup kesadaran diri, pengendalian diri, dorongan hati, ketakutan, semangat dan motivasi diri, empati, dan kecakapan sosial. Hal ini merupakan ciri-ciri yang menandai orang-orang yang lebih menonjol di dalam kehidupan yang nyata. Sedangkan kecerdasan intelektual atau IQ adalah kemampuan seseorang untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Yang ketiga, model primal leadership adalah terobosan yang baru dalam memberikan kekuatan kepemimpinan yang cerdik serta emosi untuk dapat menginspirasi, membangkitkan gairah, antusiasme, serta membuat orang tetap termotivasi
berinteraksi dan berkomunikasi. Keistimewaannya akan menjadikan tempat di mana orang-orang tersebut dapat berkembang. Dan selain itu bukan hanya sebagai pemimpin dalam pekerjaan, tetapi juga bagi kehidupan pribadi dan keluarganya. 5 aspek kemampuan utama. Apa saja sih 5 aspek itu? Yuk kita lihat. Yang pertama, mengenali emosi diri, yaitu suatu kemampuan untuk dapat mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. Kemampuan ini adalah dasar dari kecerdasan emosional. Kesadaran diri sebagai metamod, yakni kesadaran seseorang akan emosi sendiri. Mengelola emosi merupakan kemampuan individu di dalam menangani perasaan agar dapat terungkap dengan tepat atau selaras, sehingga dapat tercapai keseimbangan di dalam diri individu itu. Ini merupakan kunci menuju kesejahteraan emosi. Emosi yang berlebihan tentunya akan mengganggu kestabilan kita. Kemudian, adanya memotivasi diri sendiri. Prestasi itu harus dimulai dengan motivasi dalam diri individu, yang berarti dapat memiliki ketenangan untuk menahan diri terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan hati, serta mempunyai perasaan motivasi yang positif, yaitu rasa antusiasme, gairah, optimis, dan keyakinan diri. Mengenali emosi orang lain atau disebut dengan empati. Ini merupakan dasar dari kecerdasan emosional, yakni kemampuan seseorang untuk mengenali orang lain, menunjukkan kemampuan empati dari seseorang. Individu yang memiliki kemampuan ini lebih mampu memberi dan menerima sudut pandang orang lain, dan dia akan peka terhadap perasaan orang lain dan mampu untuk mendengarkan orang lain. Membina hubungan merupakan suatu keterampilan yang menyumbang popularitas dari kepemimpinan dan keberhasilan antar pribadi. Keterampilan di dalam berkomunikasi merupakan kemampuan dasar. Orang-orang yang hebat di dalam keterampilan hubungan ini akan sukses di dalam bidang apapun. Meningkatkan kecerdasan emosional. Yang pertama, membaca situasi. Yang kedua, mendengarkan dan menyimak lawan bicara. Yang ketiga, siap berkomunikasi. Keempat, tak usah takut ditolak. Yang kelima, coba berempati. Yang keenam, pandai memilih prioritas. Ketujuh, siap mental. 8. Ungkapkan lewat kata-kata. 9. Bersikap secara rasional. Dan 10. Memiliki fokus. Dalam konsep Daniel Goleman ini, apa saja relevansinya dengan tujuan pendidikan Kristen? Di sini kita akan mencoba menganalisa dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Relevansi yang pertama, adanya pertobatan. Pertobatan merupakan salah satu faktor dari kecerdasan emosi, yakni pengendalian diri. Hal ini juga terdapat di dalam Alkitab, yakni dalam buah-buah roh. Yesus mengajarkan dengan adanya pengendalian diri dapat menunjukkan ada suatu pertobatan dan perubahan secara pribadi menjadi lebih baik. Relevansi yang kedua, memperbaiki hubungan dengan orang lain. Bagaimana kita bisa menjaga hubungan baik apabila kita masih emosional? Di sini kita harus bisa mengendalikan emosi dan berkomunikasi dengan baik. Hal ini akan membawa kita pada dua roh, yaitu mampu saling mengasihi, sabar akan yang lain, berbuat baik, sehingga hubungan kita dengan orang lain menjadi harmonis dan akan tetap terjaga. Relevansi yang
itu, gunakanlah kecerdasan kita tanpa adanya emosional. Seperti yang Yesus ajarkan untuk sabar dan tetap bersukacita sehingga memperoleh damai sejahtera. Dan relevansi yang keempat, adanya kemampuan untuk membina karakter dengan Tuhan, memiliki hubungan intim dengan Tuhan, sehingga karakter kita bisa terbentuk dengan kita memiliki kesadaran diri, kepercayaan diri, pengendalian diri, serta komitmen dan integrasi pada Tuhan, tentunya akan membentuk karakter kita menjadi seperti Yesus dan akan bertumbuh menjadi muridnya yang benar. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.